глаза скорее. Кто-то ходит за окном. Gimana hari kalian? Apakah semenyeramkan cerita kami hari ini? Jika belum, mari dengarkan cerita kami. Kami akan membawakan cerita mencekam untuk menemani malam kalian. Malam ini kami akan nemenin kalian dengan cerita horor kami. Kali ini kami akan menceritakan tentang jalan-jalan terseram di wilayah mancanegara dan juga wilayah Indonesia. Kami harap cerita ini akan buat kalian tetap stay di kamar, matiin lampunya, dan rasain sensasi terhantui dari pendengaran kalian. Aku tuh punya suatu pengalaman. Waktu itu aku masih tinggal di daerah Tangerang Selatan dan kantor aku di Jakarta Pusat. Aku tuh tiap hari naik ojol karena memang jaraknya yang lumayan jauh. Aku tuh suka ngobrol sama abang ojolnya. Pas lagi ngobrol, abang ojolnya tanya, "Neng, suka pulang jam berapa?" Aku jawab dong, "Sekitar jam 4-an bang." "Kenapa?" Aku gituin. "Oh, saya pikir pulang malam." "Enggak bang, aku takut pulang malam soalnya jaraknya jauh, takut ada kejahatan dan sebagainya." Terus abangnya nimpalin, "Oh, saya pikir takut hantu neng." "Enggak lah bang, gak takut hantu. Emang kenapa bang?" "Enggak neng, saya pernah dapat pengalaman serem nih. Tapi maaf ya neng, bukan mau nakut-nakutin." Aku kepo dong, "Emang kenapa bang?" Terus abang ojolnya cerita, waktu itu dia habis nganterin penumpang dari Tangerang Selatan ke Jakarta Selatan. Waktu selesai nganterin penumpang itu, abang ojolnya yakin banget itu sekitar jam 5-an. Karena memang udah mau maghrib, abang ojolnya buru-buru pulang. Nah pas di tengah perjalanan itu udah maghrib tuh, tapi pas mau berhenti nanggung katanya. Ya udah dilanjutin aja nih perjalanan. Terus di tengah jalan itu tiba-tiba abang ojolnya tuh ketemu suatu musola yang di samping itu pohon beringin yang gede banget. Tapi anehnya di pohon-pohon beringin itu nggak ada sampah kering. Di bawahnya, di bawah pohon beringinnya itu nggak ada bener-bener bersih gitu. Bersih, di depan musola itu juga bener-bener bersih. Nggak ada sendal, nggak ada sampah-sampah kecil yang kayak biasa-biasa rumput atau apapun, itu nggak ada. Bersih banget. Nah abang ojolnya karena memang udah maghrib, udah azan juga, abang ojol nyuekin tuh, lanjut nih pulang. Tapi dia nggak memutuskan untuk sholat di situ ya waktu itu? Enggak, karena memang udah deket, dia rasa itu udah mau deket, dia lanjut pulang aja. Tapi dia ketemu tuh sama satu kakek-kakek yang mau menuju ke musola. Dan mungkin tuh ada kakek-kakek pakai baju putih yang mau ke musola. Dia cuekin, dia pulang gitu. Tapi beberapa menit kemudian dia sadar, kok dia muter-muter aja tuh di musola. Tapi tetap ketemu itu kakek-kakek. Tetap ketemu sama kakek-kakek itu. Tetap ketemu musola, pohon beringin, dan kakek-kakek itu. Udah mulai mencurigakan sih. Mencurigakan, ya, tapi abang-abang ojolnya tuh masih kayak positive thinking aja. Ya udahlah, dia lanjut muter. Ketemu lagi tuh sama musola, kakek-kakek, dan pohon beringin. Masih tetap. Terus abang-abang ojolnya lihat jam nih. Kok ternyata udah jam 11 malam. Padahal si abang ojolnya tuh yakin banget selesai nganterin tuh penumpang jam 5-an, bahkan sebelum azan. Nah sampai di azan itu dia di jalan, pas muter-muter itu, pas dia lihat jam lagi, itu jam 11 malam. Berarti udah lama banget ya dia muter-muter. Lama banget ya. Dan itu juga gak gelap-gelap. Ya kayak sore biasa, harusnya udah gelap dong. Iya sih, tapi itu nggak gelap. Nggak gelap sama sekali. Si abang ojolnya udah istighfar kan, astagfirullah. Terus dia masih ketemu tuh sama kakek-kakek. Akhirnya abang ojolnya memberanikan diri buat nanya sama tuh kakek-kakek, "Pak, jalan ke arah Tangerang Selatan di mana ya?" Gitu.
bapak ojolnya nanya nih sama kakek-kakek. Terus kakek-kakeknya bilang, ya udah mas, istirahat di sini dulu aja, kan capek gitu. Terus abang-abang ojolnya juga karena memang capek juga, ada rasa capek, takut, ya gimana kan? Ya udah akhirnya karena memang itu musola, abangnya positive thinking. Abang ojolnya istirahat di musola. Gak berapa lama, abang ojolnya bismillah doa-doa, balik pulang dan alhamdulillahnya Udah sampai di rumah. dari situ udah nggak ketemu lagi tuh sama musola, kakek-kakek sama pohon beringin. Alhamdulillahnya langsung jalan pulang dan ke Tangerang. Nah semenjak itu abang ojolnya nggak berani lagi bawa penumpang malam-malam, terutama narik penumpang di saat maghrib. Kali ini aku mau nyeritain perjalanan dari rumah ke pasar. Kejadian ini terjadi waktu aku masih SMA. Jadi waktu itu aku disuruh kakakku untuk pergi ke pasar yang jaraknya sebenarnya nggak jauh sih dari rumah. Tapi aku ngelewatin jalan yang bisa dikatakan jalan itu horor. Waktu itu aku jalan sekitar jam 9 pagi, dimana orang tuh masih sibuk lalu lalang. Waktu sampai di satu jembatan, aku ngeliat ada mobil di depanku, dan di belakang mobil itu ada aku dan beberapa motor lain. Jadi suasananya tuh rame banget, Rita. Setelah itu aku jalan ngelewatin jembatan. Sampai di tengah jembatan, mobil itu tiba-tiba kayak kehilangan kendali dan nabrak beberapa pengendara di depannya. Sampai di ujung jembatan, dia jatuh. Jadi dia jatuh ke arah kiri jembatan dan dia masuk ke dalam satu kayak lubang gitu, yang isinya itu penuh sama tumbuhan-tumbuhan. Jadi dia kayak semacam jatuh terus menggelinding gitulah ya, masuk ke tempat itu. Herannya saat kejadian itu orang-orang di belakangku tuh nggak ada yang merespon untuk langsung menolong korban-korban di depannya. Dan aku pun yang biasanya langsung nolong kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, kayak milih untuk ya udahlah aku jalan aja, pasti nanti juga ada kok yang nolongin. Jadi kayak waktu itu kayak cuek aja gitu dengan keadaan yang ada di situ. Padahal itu kecelakaan lumayan besar ya. Padahal kecelakaannya lumayan besar. Dan bapak di belakangku tuh kayak nggak sabar gitu. Jadi kayak dia langsung ngebel, ayo cepetan jalan gitu. Padahal suasana di depanku tuh pada kacau karena kecelakaan yang terjadi itu kan. Aku sempet sebel banget, tapi aku tetap ngelanjutin perjalanan. Sampai di pasar, aku pulang dari pasar, aku ngelihat jalan itu udah bersih. Jadi jembatan itu udah bersih, tanpa ada bercak darah lagi, dan serpihan-serpihan kaca udah gak ada. Sampai di rumah, aku cerita ke kakakku, kak aku tadi ada kejadian gini kak. Untung aja aku gak di depannya itu mobil, jadi aku gak ikut jadi korban gitu kan. Kakakku juga ngeri banget tuh. Terus habis gitu kakakku berangkat ke kantor. Sampai dia di kantor, dia cerita ke teman kantornya, adekku ada kejadian yang ini nih, yang menyeramkan gitu kan. Bukan menakutkan ya waktu itu, bukan lebih ke horor karena kejadiannya kecelakaan. Jadi kayak lebih ke untung aja nggak jadi korban gitu ya. Terus kakakku ngomong, adekku ada kejadian yang menyeramkan, kejadiannya gini, diceritain ke temannya. Temennya kaget, kok bisa gitu, karena kejadian itu udah terjadi kemarin malam. Kakakku ikut kaget dong. Seriusan kemarin malam? Iya. Terus yang lo lihat tadi apa? Aku juga gak ngerti. Apa yang aku lihat waktu itu gak ngerti apa. Jadi posisinya aku di belakang mobil, dan semua orang di sebelahku kayak ngebel. Dan aku mikir, masa iya itu kejadian udah terjadi tapi aku lihat lagi gitu kan. Sampai aku berangkat ke sekolah. Jadi aku itu aku lupa sampein di awal tadi, aku tuh sekolahnya masuknya siang. Jadi sekitar jam 1 itu aku udah mulai masuk sekolah. Jadi sampai di sekolah aku cerita ke temenku,
Dan temanku ngomong, "Loh, itu kejadiannya udah tadi malam Gabriel. Kenapa kamu baru ngelihat sekarang? Itu kejadiannya udah tadi malam." Dan ternyata ada salah satu temanku yang waktu itu ada di jembatan. Jadi temanku itu posisinya dari arah yang sama-sama aku, tapi jauh di belakangku. Tapi dia ngelihat aku dibel-belin orang. Dan dia juga ngomong, "Kamu tadi pagi tuh di tengah jalan. Kamu di tengah jalan di atas motor dan kamu diem gak ngapa-ngapain. Makanya semua orang ngebelin kamu." Pantesan dong yang di belakang tuh gak sabaran, maju. Iya, mungkin karena memang mereka ngelihat aku berhenti di tengah jalan. Gila sih. Jadi itu horor banget. Dan emang setelah berapa lama aku baru tahu cerita kalau emang di setiap jembatan di daerah itu, bukan hanya di jembatan yang aku lewatin aja, tapi di setiap jembatan di daerah itu memang tersimpan banyak sekali misteri gitu. Jadi memang di sana dipercaya kalau lewat jembatan harus ngebel, minimal ngebel 1 kali, atau mungkin permisi ya, tanda permisi. Karena di setiap jembatan itu ada cerita-cerita horor yang sebenarnya warga sekitar itu percayai, dan warga sekitar tahu kalau misalnya di jembatan itu ada penunggunya. Seperti itu. Kalau misalnya kita bahas tentang jalan-jalan yang ada di wilayah Indonesia, kayaknya banyak banget dan gak bisa kita jelasin satu-satu. Jadi gimana kalau sekarang kita loncat ke wilayah mancanegara, Tuen Mun, Hong Kong. Tuen Mun merupakan salah satu jalan raya paling sibuk di Hong Kong. Jalan yang sudah berusia 10 tahun ini tiap hari selalu ramai dipadati kendaraan. Tapi jalan raya Tuen Mun ternyata menyimpan sejumlah kisah horor di balik hiruk-pikuk lalu lintas yang tiap hari terjadi di jalan itu. Dikabarkan jika di jalan ini sering muncul penampakan wanita yang tiba-tiba menyeberang jalan, yang membuat beberapa pengendara kaget dan membanting setir hingga menyebabkan kecelakaan. Dan tak jarang kecelakaan itu berakhir dengan korban meninggal dunia. Dikabarkan perempuan itu menggunakan baju merah panjang dengan rambut terurai lurus dan juga jepitan berwarna merah di telinga sebelah kirinya. Banyak sekali versi cerita dari jalan Tuen Mun, tapi versi yang paling membuat saya merasa mulai sedikit takut ya untuk jalan ke Cina dan melewati jalan Tuen Mun adalah dia selalu ada di setiap mobil yang jok belakangnya kosong. Tapi sadar gak sih, aku, kamu, dan kalian semua, mereka merupakan makhluk baik yang mungkin memang hanya ingin kita menyadari kehadiran mereka. Memang sih, gak semua dari mereka baik, tapi gak semua dari mereka juga jahat kan? Aku dan Trita mungkin akan menceritakan tentang cerita sosok manusia meninggal dari sudut pandang manusia bernyawa. Tapi dari mana mereka akan mulai hadir di depan kalian? Semua tergantung pada seberapa kalian mendengar dan terhanyut dalam kisah kami. Kami akan hadir di hidup kalian lagi untuk menceritakan cerita yang akan membuat kalian mengenal mereka lebih dalam lagi. Harap menyertakan like, komen, dan jangan pernah melupakan subscribe jika kamu tidak ingin kami hantui. Bunyikan tanda lonceng agar kalian bisa mendengarkan kami setiap minggunya. Kami akan menemani malam Jumatmu dengan cerita horor kami. Kami selalu tidak sabar untuk membuatmu ketakutan. Salam hangat sehangat teh nenek. Briel, Trita bercerita.